Baik, kita hari ini akan belajar di Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Enggak usah dibaca, baca Pak. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Ya, pelan-pelan Pak ya. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-ngamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Amin. Ini kalau saya lihat tuh ada 8 poin. Kalau waktunya cukup, saya bahas semua, tapi kalau nggak cukup, saya minta maaf, mungkin separuh. Mudah-mudahan bisa semua. Judulnya menipu diri sendiri. Harusnya judulnya bukan itu, ya. Mendengar dan melakukan. Tapi saya ambil judul ini supaya penasaran kan gitu. Ya. Kok menipu diri sendiri ya? Kita ditipu orang aja nggak suka ya. Tapi kita suka nipu diri sendiri, gitu loh. Ya, contohnya aja, menipu diri sendiri gini. Bapak Ibu kalau mau cek lab, itu cek lab kesehatan ya. Jadi besok cek lab, kan mesti harus 8-10 jam dipersiapkan. Nah sebelum cek lab itu Bapak Ibu lakukan apa? Disiapkan kan, makanya diatur. Padahal hari-hari biasa nggak diatur, ya, makanya diatur. Ya. Kalau orang ada gula, hari itu tidak makan gula. Yang manis-manis tidak dimakan. Ya. Besok pagi harapannya, kalau orang darah tinggi, nggak makan garam. Diatur semua supaya harapannya besok hasilnya bagus. Padahal cek lab itu supaya kelihatan yang sesungguhnya keadaan diri kita. Dan kalau ada cacatnya baru diatasi. Kan gitu toh? Ada amin? Ya. Kalau cek gula dalam darah, pagi itu cek, itu kan puasa ya. Biasanya kan suruh kembali 2 jam kemudian setelah makan, ya makan dulu 2 jam, makannya diatur, nasi putihnya sedikit, padahal biasanya tidak seperti itu. Supaya tujuannya apa? Hasilnya bagus. Itu namanya menipu diri sendiri. Amin. Amin. Iya toh, kalau kita nggak kelihatan hasilnya yang sesungguhnya, berarti kita nggak bisa membaca yang sesungguhnya keadaan kita.
mana yang perlu diperbaiki, mana yang perlu diatasi, mana yang perlu diselesaikan. Amin. Kita kan suka yang seperti itu ya. Dilihat orang baik, tapi sesungguhnya tidak baik-baik. Seharusnya kita apa adanya. Dan di hadapan Tuhan juga apa adanya. Supaya kita bisa lihat. Kita masih pemarah, kita masih ngomelan, kita dengar firman, firman memberikan tahu penyakit kita bagaimana. Supaya tahu. Dan kita atasi bersama Roh Kudus, bersama Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kayak berat amin. Ayat 19, coba kita bahas. Bisa ditampilkan Yemima. Yakobus 1 ayat 19 berbunyi, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Kita itu sering cepat ngomong daripada mendengar. Ya Pak ya. Jadi kalau kita lagi ada orang menjelaskan sama kita tuh ngomong dulu daripada mendengar dulu. Seharusnya kita mendengar dulu dengan utuh, sehingga kita bisa mengomentari dengan tepat. Jawaban kita itu tepat buat hal itu. Amin. Cepat untuk mendengar, nasihat ini mengajarkan pentingnya memiliki sikap terbuka dan rendah hati dalam menerima nasihat, koreksi, atau bahkan firman Tuhan. Mendengar dengan cepat berarti kita harus bersedia dan bersemangat untuk menerima apa yang dikatakan orang lain atau apa yang Tuhan sampaikan melalui firman-Nya. Sikap mendengar adalah tanda kerendahan hati dan menghargai terhadap orang lain. Jadi kalau ada orang ngomong itu dengerin dulu, jangan ngomong dulu. Dengerin sampai utuh baru ngomong. Ngomong gurung selesai wis nyopros. Jawabannya pun tidak nyambung. Tidak bijak Bapak Ibu. Yakobus memberitahu kita lebih baik mendengar dulu. Amin. Mendengarkan lebih dahulu sebelum bereaksi membantu kita memahami situasi dengan lebih baik dan menghindari kesalahpahaman. Coba Bapak itu praktekkan suatu ketika. Kalau ada orang ngomong, dengerin dulu. Jangan ngomong dulu. Yang diomongin nanti ke arah sana, tapi jawabannya ke sana nanti. Karena tidak mendapat pemahaman yang utuh. Okay. Yang kedua, lambat untuk berkata-kata. Yakobus memperingatkan agar kita berhati-hati sebelum berbicara. Berlambat berkata-kata itu supaya berhati-hati. Duduk gak ngomong, enggak. Berlambat itu berhati-hati. Saat durungi ngomong itu dipikir dhisik. Kan lambat toh ngomongnya, tapi maksudnya itu dipikir dulu. Oke. Menjadi lambat untuk berkata-kata berarti berpikir matang-matang sebelum mengucapkan sesuatu. Dipikir sih, ini jawabannya yang paling benar apa? Komunikasi sama Roh Kudus. Ini bertujuan agar kita tidak mengucapkan hal-hal yang tidak berguna, menyakitkan orang lain, atau menimbulkan masalah karena perkataan yang tergesa-gesa. Apalagi pas emosi, itu perkataan tidak akan menjadikan bijak. Saya menyampaikan firman ini bukan hanya untuk saudara, tapi untuk saya juga. Dan saya harus belajar itu.
Perkataan memiliki kekuatan besar, baik untuk membangun maupun merusak. Sehingga perlu dikendalikan dengan bijaksana. Penting ini, penting. Orang lain yang melihat kita yang bukan Kristen ataupun sama-sama Kristen, ini penting. Kalau kita menjadi Kristen itu ya seperti ini. Hati-hati. Bisa paham Bapak Ibu? Paham. Tak jawab dewek ya. Lambat untuk marah. Yang ketiga, Yakobus juga mengajarkan bahwa kita harus menahan diri dari kemarahan. Marah seringkali merupakan reaksi emosional yang cepat dan tidak terkendali, yang bisa menyebabkan tindakan atau perkataan yang merugikan. Kalau sudah marah berarti ada yang terluka. Akhirnya minta maaf. Kalau mau minta maaf. Kalau tidak mau minta maaf, berkepanjangan. Kan lebih baik menahan marah itu. Sakit Pak, iya. Saya seringkali hal ini kebobolan. Yang tahu istri saya. Dan saya berulang-ulang minta maaf. Tapi mungkin tensinya agak jarang, tapi masih ada. Jangan nanti pulang gereja tanya sama istri saya, berapa kali Pak? Gitu. Berapa kali Bu? Jangan ya, nggak usah ditanya. Menjadi lambat untuk marah berarti mengendalikan emosi dan tidak bereaksi secara spontan. Belajar berdiam. Belajar menguasai diri. Nahan marah itu tidak mudah loh Bapak Ibu. Apalagi sudah umum itu. Tidak mudah. Yang diingat di sini di kepala kita itu kesalahan orang itu. Iya Pak ya? Iya. Tapi Yakobus mengajarkan tahan. Belajar menguasai diri. Belajar menguasai emosi. Ingat firman ini, bahwa amarah kita tidak akan menjadikan baik situasinya. Dan ke depan pun tidak menjadikan baik. Amin. Kemarahan yang tidak terkendali tidak menghasilkan hal baik, terutama dalam berhubungan dengan orang lain, dalam hidup rohani. Ini mencerminkan pengendalian diri yang sangat dihargai dalam kehidupan Kristen. Dengan cepat mendengar, kita menunjukkan kerendahan hati dan kesiapan untuk belajar atau menerima masukan. Memang saat umum itu sulit untuk mengendalikan. Lebih baik diam, tidak banyak ngomong. Ketika ngomong, nyaut ngomong, tambah tadi. Lebih baik diam, belajar menguasai diri. Mungkin yang lalu jebol, tapi ke depan mungkin lebih bisa dikuasai lagi, lebih lagi sampai betul-betul bisa menguasai diri. Kalau firman Tuhan mengajarkan ini tentu pasti bisa. Asal ada kemauan. Amin. Dengan lambat berkata-kata, kita menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga perkataan yang kita agar tidak menyakiti. Dengan lambat marah, kita menghindari respon emosional yang bisa merusak hubungan dan membawa dosa. Semua ini mengarah pada hidup yang lebih penuh kasih, sabar, dan damai. Itu di ayat 19, sekarang di ayat 21. Saya tampilkan ini,
Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Dalam terjemahan yang lain, itu dikatakan lemah lembut itu rendah hati. Coba saya bacakan ya. Sebab itu buanglah setiap kebiasaan yang kotor dan jahat. Terimalah dengan rendah hati perkataan yang ditanam oleh Allah di dalam hatimu. Sebab perkataan itu mempunyai kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Kekuatan untuk menyelamatkan kalian. Injil dikatakan dalam Roma 1 ayat 16 bahwa Allah mengatakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Maksudnya gimana Pak? Injil yang dipahami dengan benar akan membuat kita memahami rencana Tuhan, memahami Allah dengan benar, mengenal Allah dengan benar. Dan itu yang menjadikan kekuatan bagi kita. Amin. Makanya orang yang belajar firman itu bukan hanya pendetanya, tapi semua yang menerima Yesus harus belajar ajaran Yesus. Karena ajaran itu yang menyelamatkan. Amin. Kalau pendetanya yang tahu, tapi jemaatnya yang tidak tahu, pendetanya yang selamat. Asal pendetanya melakukan. Bagaimana kita melakukan kalau tidak tahu? Makanya harus belajar firman. Iya. Menerima firman dengan lemah lembut artinya menerima dengan rendah hati. Bukan hanya mendengar dan memahami, tapi harus sampai bersedia melakukan. Itu rendah hati. Karena kalau hanya mendengar dan memahaminya, itu belum rendah hati. Rendah hati itu ketika dia mau tunduk pada firman itu. Itu rendah hati. Karena melakukan firman itu tidak mudah dan sakit buat daging kita. Ingat bangsa Israel ketika di padang gurun, firman-Nya ngomong gini, kamu taruh di padang gurun supaya kamu rendah hati. Rendah hati itu ada tekanan dalam hidup kita dan kita mau tunduk dalam tekanan itu. Tentu firman yang menekan kita untuk rendah hati. Untuk mempercayai bahwa firman-Nya itu benar. Kenapa kita banyak menolak firman ketika kita harus melakukan? Karena kita lebih mempercayai diri kita daripada firman itu. Amin. Menerima dengan lemah lembut bukan ketika kita mendengar firman terus berkata, yes, saya setuju. Bukan itu. Tapi memperhatikan, memahami, dan bersedia melakukan apapun keadaannya. Inilah yang disebut rendah hati. Amin. Kadang dalam situasi yang gak nyaman, kadang mungkin lagi koceknya lagi tipis, tiba-tiba ada orang yang harus dibantu. Itu situasi yang tidak nyaman. Tapi kalau kita memutuskan untuk taat pada firman, itu sakit. Itu direndahkan kita. Itu rendah hati. Amin. Dan ingat, Allah itu suka yang rendah hati. Berbahagialah orang yang rendah hati. Amin. Amin.
Berbicara tertanam, itu kan bilang seperti ini ya firman-Nya. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu. Bicara tertanam, itu artinya membutuhkan waktu yang terpelihara sampai tanaman itu bertumbuh. Contoh ya, gini, saya kalau nanam sesuatu, saya kan suka tanam-tanam. Kalau umpama nanam durian gitu, atau rambutan dengan bibit yang 1 meter gitu ya, sebelum ditanam itu tanahnya itu saya gali 70, saya angkat tanahnya, setelah itu tanahnya itu dicampur dengan pupuk organik, saya campur dengan kotoran kambing, karena itu paling bagus. Saya campur, terus saya masukkan lagi sampai separuh, ya. Terus tanamannya taruh di atas itu, dibuka polybagnya pelan-pelan supaya akarnya tidak rusak, tidak berubah. Setelah itu diuruk lagi dengan tanah yang sudah bercampur pupuk tadi. Sampai tanahnya masuk semua, terus disiram. Itu 1 tahun tidak kasih pupuk, itu tanaman pasti bagus. Kenapa? Karena akarnya dia mudah untuk bertumbuh. Kenapa? Karena tanahnya siap. Tanahnya siap. Bicara tanah itu kan bicara hati kita. Tanahnya siap, lembut. Kalau tanahnya lembut, akarnya itu mudah. Kalau keras, dia nggak bisa bertumbuh dengan baik. Tapi kalau lembut, dia bertumbuh dengan baik. Artinya kalau firman itu, tanah hati kita itu lembut. Dan firman itu bisa berakar di tanah itu. Bahkan menguasai tanah itu. Menjalar kemana-mana. Firman itu harus menjalar kemana-mana dalam hidup kita, dalam hati kita, menguasai. Itu butuh rendah hati, butuh hati yang lembut. Anda bisa memahami? Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam dalam hatimu. Menerima dengan memelihara firman itu dengan sikap lemah lembut. Yang berarti terbuka, rendah hati, dan siap untuk diubah oleh firman tersebut. Itu rendah hati. Bapak Ibu jangan berpikir ya, kalau kita sudah bergereja, datang ke gereja tiap minggu, dengerin firman, ya. Tapi Anda tidak pernah mengizinkan bahwa firman itu menguasai hidup kita. Jangan berpikir kita dalam keselamatan dia loh. Enggak. Kita lagi menolak dia dengan halus. Walaupun badan kita di gereja. Tiap minggu, mungkin sudah 10 tahun, 20 tahun. Belum selamat loh Bapak Ibu. Karena tidak akan mengalami perubahan. Amin. Sikap lemah lembut ini penting karena kadang kita cenderung menolak atau tidak mau diubah oleh firman Tuhan. Namun sikap yang benar adalah menerima firman dengan rendah hati dan membiarkannya bekerja dalam hidup kita, membiarkan dia menjalar dalam hati kita. Dan itu perlu kita rendah hati untuk mengizinkannya. Dan ketika kita mengizinkannya itu sakit. Pak David ngomong, ikut Tuhan itu mesti menderita. Tak ada jalan lain, tidak ada, karena itu memang jalannya. Yesus pun mengalami yang sama dan dia sudah menjadi contoh buat kita. Amin. Dikatakan dalam firman itu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Firman Tuhan memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita, artinya membawa kita kepada keselamatan. Ini mengacu pada kuasa Injil dan kebenaran firman Tuhan untuk membawa kita pada pertobatan, iman kepada Kristus dan kehidupan yang kekal.
Ini yang dimaksud dalam Roma 1 ayat 16, bahwa Injil adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Injil yang dipahami itu dan dimengerti dan dengan rendah hati itu mau melakukan, itu yang menyelamatkan kita. Itu yang membuat kita berubah dan layak menerima kekekalan. Amin. Sekarang ayat 22. Bisa ditampilkan, Yemima. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya mendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Ya. Makna menipu diri sendiri dalam konteks ayat ini berarti bahwa seseorang yang hanya mendengar firman Tuhan tanpa melakukannya, hidup dalam ilusi bahwa ia sudah melakukan yang benar. Jadi kalau hanya mendengar dan memahaminya, tapi tidak melakukan, sesungguhnya kita sedang berilusi bahwa kita sudah melakukannya. Gini Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang suka baca, termasuk saya tidak terlalu suka baca kayak Pak David ya. Kalau Pak David buku tebel-tebel, saya mungkin Pak David mungkin seminggu. Kalau Robi kemarin 1 hari ya. Kalau saya bisa 1 tahun itu. Ya. Bapak Ibu, ketika kita baca buku atau dengerin CD khotbah, ya, atau kita baca firman terus kita paham firman itu, kita bersuka cita senang dapat itu ya. Sering kali kita berpikir kita itu sudah melakukannya. Ya Pak ya. Apalagi kita ngajari sama orang. Ketika ngajari sama orang, kita pikir kita sudah melakukannya. Enggak Bapak Ibu. Enggak. Itu penipuan. Yang tadi kayak cek lab tadi. Mau cek lab besok dibagus-bagusin ya. Supaya bagus. Tapi tidak berfungsi itu. Sama. Kalau kita membaca atau mendengar CD khotbah, tapi kita sudah memahaminya, tapi tidak melakukan, kita sedang berilusi. Belum selamat Pak? Belum. Hanya yang selamat namanya Pak Selamat. Ya. Padahal mendengarkan firman tanpa mempraktikkannya sama saja dengan mengabaikannya. Orang tersebut mungkin merasa bahwa dengan sekedar mendengar atau mengetahui ajaran firman Tuhan sudah cukup untuk mendapat keselamatan atau berkenan di hadapan Allah. Yakobus menegaskan bahwa hanya mendengar firman tanpa tindakan nyata adalah sebuah penipuan diri. Tanpa kita sadari. Jadi kita sudah dengar gini, pulang, atau dengar khotbah Pak David pulang, ya, dengar CD khotbah, selesai CD khotbah, terus ada kesempatan Tuhan berikan tempat praktek untuk melakukan firman Tuhan. Kita otot-ototan, tidak apa-apa otot-ototan, karena memang daging kita nggak suka melakukan firman, tapi Anda harus menang di situ. Kita harus menang di situ. Kita belajar untuk melakukan. Itu yang dikatakan berjuang bersama Yesus, ya itu salah satunya. Berjuang bagaimana hidup di dalam firman itu. Bagaimana firman itu menguasai hidup kita. Yang dikatakan dipenuhi firman Tuhan. Dipenuhi firman Tuhan itu bukan memahami dan mengerti, tapi memahami dan mengerti dan melakukan. Bersedia melakukan dengan rendah hati. Itu dikuasai oleh firman. Dipenuhi oleh firman. Amin. Contoh penipuan diri. Seseorang yang hadir di gereja, membaca Alkitab atau mendengar khotbah, tetapi tidak membiarkan firman itu mempengaruhi tindakannya dalam kehidupan sehari-hari, pada dasarnya hidup dalam kebohongan. Pada dasarnya hidup dalam kebohongan.
Kenapa orang luar masih belum bisa lihat Kristus dalam hidup kita? Saya bicara ini bukan untuk saudara aja ya, termasuk saya. Kenapa? Karena kita belum bersedia untuk melakukan firman-Nya. Amin. Amin. Dia bisa berpikir bahwa dirinya benar di mata Tuhan hanya karena sudah mendengar firman, namun sebenarnya dia tidak membuahkan hasil dari firman itu di dalam perilakunya. Amin. Berat ya Bapak Ibu ya. Ikut Kristen memang berat. Ya. Harus bersedia untuk menderita. Upah kita nanti di kekalan. Amin. Yesus saja mau jemput kita, dia susah payah untuk berjuang bagaimana menjadi teladan. Dan itu harus menderita. Dan itu tidak mudah. Kalau guru kita tidak mudah, ya muridnya pasti tidak mudah lah. Amin. Yakobus memperingatkan bahwa iman yang sejati bukan hanya iman bukan hanya tentang pengetahuan atau mendengar, tetapi tentang tindakan. Hanya mendengar firman tanpa melaksanakannya tidak menghasilkan perubahan hidup yang Allah inginkan. Dengan demikian seseorang yang tidak mempraktikkan firman sama saja dengan menipu diri sendiri. Menipu dirinya sendiri, berpikir bahwa ia hidup sesuai kehendak Tuhan, padahal sebenarnya tidak. Jadi, menipu diri sendiri di ayat ini adalah ketika seseorang merasa sudah cukup mendengarkan firman, tetapi tidak menghidupinya dalam tindakan nyata yang pada akhirnya hanya berujung pada kebohongan spiritual terhadap dirinya sendiri. Kalau kita sudah bekerja atau ke gereja tiap minggu dan sudah mendengar firman Tuhan dan merasa bahwa sudah melakukan padahal belum, kita sedang membohongi diri kita sendiri. Kita itu sedang menipu diri kita sendiri. Kayak cek lab tadi itu. Ya. Itu memang iblis itu suka yang gitu. Iblis itu kalau mau menjatuhkan kita itu tidak langsung di stop gini, enggak. Dia pelan-pelan mengarahkan sampai kita belok. Gitu. Dan tidak terasa bahwa kita sudah belok. Iblis kayak gitu. Dia cakep banget caranya itu. Kita itu tidak bersama Roh Kudus, ya. Sudah melenceng jauh. Kalau tidak karena firman-Nya yang dituntun oleh Roh Kudus, kita sudah melenceng jauh. Dia selalu kalau kita sudah melenceng, tarik lagi, melenceng, tarik lagi, dilurusin lagi. Kalau kita mendengar saja, tetapi tidak melakukan, sesungguhnya proses keselamatan belum berlangsung. Dan kalau ini terus-menerus sampai kita meninggal, innalillahi maksudnya, keadaan kita belum selamat. Inilah yang dimaksud menipu diri sendiri. Mumpung kita sudah dengar ini, sadarlah. Jangan sadar pada waktu sudah innalillahi, terlambat. Amen. Kita tidak suka ditipu orang, tapi kita suka menipu diri sendiri. Ayat 23 dan 24. Bisa ditayangkan? Yakobus 1, 23, 24. Oke, makasih. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Ibu-ibu kan suka di cermin ya. Lihat di cermin gini.
Setelah itu dia mata-mati, mana mukanya sing ada jerawatnya enggak, kan gitu ya. Dilihat, oh wah itu, tapi setelah itu lupa. Lupa maksudnya enggak diatasi itu masalahnya. Maksudnya seperti itu. Mengamat-amati mukanya yang sebenarnya, ketika seseorang melihat wajahnya di cermin, dia bisa melihat dengan jelas siapa dirinya sebenarnya. Ya toh, kita mau bercermin itu pasti kelihatan, wis genah porah kan gitu ya. Ini melambangkan bagaimana firman Tuhan mengucapkan kondisi sejati seseorang, baik dosa, kelemahan maupun kebutuhan akan perubahan. Cermin itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu cermin, Firman Tuhan itu seperti cermin. Ketika kita mendengar seperti ini, itu kita lagi bercermin diri kita. Kita lagi mengamati kita. Kalau cermin itu untuk yang jasmani. Cermin itu kan untuk lihat yang jasmani di diri kita, mana kotornya, mana cacatnya. Tapi kalau firman Tuhan itu cerminnya hati kita. Hati kita itu tidak kelihatan. Kalau mau bercermin, itu pakai firman Tuhan. Amin. Makanya kalau dengar firman Tuhan tuh tersinggung kan? Bagus. Justru yang tidak tersinggung itu bahaya. Jangan-jangan tidak ngerti gitu loh. Ya, tersinggung itu bagus, tapi jangan lama-lama tersinggung. Atasi itu gitu loh. Aduh, iya. Ini tidak beres hidupku ini. Firman ngomong ini, ternyata aku masih seperti itu. Aku harus selesaikan. Memang kita tidak bisa selesaikan diri sendiri. Tuhan katakan, kalau kamu mengaku dosa, maka Tuhan akan mengampuni. Minta ampun, tapi bukan hanya minta ampun, tapi selesaikan bersama Roh Kudus. Berjuanglah. Tidak mudah, ya tidak mudah, tapi bisa. Halo, Pak David kan suka ngomong halo gitu. Sebenarnya Pak David tidak boleh ngomong halo itu. Yang berhak ngomong halo itu saya. Kenapa? Pak David itu pakai XL. Kalau saya kartunya memang halo. Intermezzo ya, biar tidak ketegang ya. Firman itu cermin buat kita, supaya bisa lihat hati kita itu kotornya di mana. Tapi setelah lihat kotornya, selesaikannya, artinya melakukan firman Tuhan. Kalau lagi ada kesempatan untuk marah, tahan untuk marah. Kuasai diri kita. Enggak kuat, masuk kamar, cari Tuhan. Saya sudah lakukan ini tetap meledos, Pak. Tapi suatu ketika pasti tidak meledos. Amin. Firman Tuhan itu berfungsi seperti cermin yang memantulkan keadaan hati dan kehidupan kita. Amin. Iya. Pak David kalau sampaikan kemis gitu ya, tajam. Oh, tersinggung saya. Tapi itu benar. Kalau kita mau dikoreksi dan kita mau hidup di dalamnya, itu menyelamatkan Bapak Ibu. Itu mengubah jiwa kita Bapak Ibu. Amin. Itu mengubahkan kita. Itu yang dikatakan selamat itu. Dikatakan oleh Petrus, keselamatan jiwa kita. Jiwa kita yang kacau itu, yang kotor itu, yang dibersihkan oleh firman. Kalau kita tidak pernah berkaca kepada firman, tidak akan pernah bersih. Itu pun harus menyelesaikannya setelah bercermin. Lupa setelah pergi. Setelah melihat wajahnya, orang itu pergi dan segera lupa.
Seperti apa rupanya? Ini menggambarkan orang yang mendengar firman tetapi tidak merenungkannya atau tidak membiarkan firman itu berdampak dalam hidupnya. Dia tidak membiarkan firman itu berdampak. Bapak Ibu sekali lagi untuk menerima firman dan melakukan itu sakit. Kita rela untuk sakit. Kalau Yesus menjadi contoh rela menderita, kita pun harus rela menderita supaya dikuasai oleh firman. Jangan berpikir kalau kita Tuhan penuhi aku dengan firman-Mu, terus tanpa mengalami penderitaan, enggak bisa. Tuhan Yesus ngomong kalau kamu ikut aku, kamu harus sangkal dirimu. Sangkal diri itu sakit Bapak Ibu, menyangkal daging kita. Sakit menyangkal kehendak kita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sakit Bapak Ibu. Ikut Yesus itu seperti itu. Ya, ikut Yesus itu bukan bergereja, kumpul-kumpul, bareng makan bareng, kompak banget. Enggak, itu komunitas. Bagus. Tapi kekristenan yang sesungguhnya ketika melakukan firman, sakit. Itu rendah hati. Itu yang Tuhan kehendaki. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut, artinya tidak menerima didikan Tuhan. Itu yang mendukakan dia. Dalam berapa kali mendukakan Tuhan, sampai Tuhan bilang gini, aku musnahkan mereka. Aku akan mulai dari keturunanmu, Musa. Tapi Musa tidak mau. Tapi tetap bangsa yang bersungut-sungut itu tidak masuk tanah Kanaan. Generasi berikutnya yang masuk, yang lahir di padang gurun. Jangan titik itu, kita sampai di titik itu, sehingga kita tidak bisa kembali sama Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Jangan Dek ya, jangan. Setelah melihat wajahnya, orang itu pergi dan segera lupa seperti apa rupanya. Ini menggambarkan orang yang mendengar firman tapi tidak merenungkan. Sudah, meskipun firman Tuhan itu menunjukkan kepadanya, ini, meskipun firman Tuhan telah menunjukkan kepadanya siapa dirinya, dia tidak bertindak untuk berubah dan memperbaiki hidupnya. Seperti seorang yang lupa wajahnya, ia segera melupakan pengajaran yang dia terima dan tidak menghidupinya. Perumpamaan ini menunjukkan betapa sia-sianya mendengar firman tanpa melakukan. Amin. Percuma kita datang ke gereja kalau proses melakukan firman itu tidak terjadi untuk kita. Kita kalau tidak merelakan diri untuk melakukan firman Tuhan, dikatakan kamu percuma berliturgi. Itu di ayat 26-27 kalau nggak salah. Percuma kamu berliturgi. Percuma kamu beribadah. Padahal kita merasa aman kalau ibadah. Enggak, itu aman yang semu. Firman Tuhan seharusnya menjadi alat untuk introspeksi dan perubahan diri. Tetapi jika seorang hanya mendengar tanpa bertindak, firman itu tidak mengubah hidupnya. Dan orang tersebut lupa pelajaran yang telah dia terima. Ini mencerminkan sikap pasif di mana firman tidak memiliki pengaruh dalam kehidupan sehari-hari. Yakobus ingin menekankan bahwa mendengar firman Tuhan harus diikuti dengan tindakan. Jika tidak, mendengarkan itu sendiri menjadi sia-sia. Seperti orang yang lupa wajahnya setelah melihat cermin. Firman Tuhan mengungkapkan kebenaran tentang siapa kita, tetapi perubahan hanya terjadi ketika kita mempraktikkan ajarannya. Saya ulang, ini penting. Firman Tuhan itu mengungkapkan kebenaran tentang siapa kita, tentang keadaan hati kita, tetapi perubahan hanya terjadi ketika kita mempraktikkan ajaran itu. Kalau Tuhan Yesus ngomong gini, tubuhku benar-benar makanan,
darahku benar-benar minuman. Itu menggambarkan bahwa darahnya harus diminum sama kita, dagingnya kita makan. Itu maksudnya ajarannya kita makan. Sampai menjadi daging kita. Menguasai daging kita maksudnya. Dan itu perlu dipraktekkan. Bukan hanya mendengar. Amin. Ini sebenarnya membuka kekristenan yang hanya berliturgi, hanya bergereja. Tapi firman itu tidak bekerja tidak diizinkan firman itu bekerja dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita dalam keselamatan, kebohongan keselamatan itu. Dipikir selamat, tapi tidak selamat. Meskipun namanya selamat. Amin. Firman yang sudah dipahami tetapi tidak dilakukan, itu firman tidak tergores di dalam batin kita. Kita tidak akan pernah menjadi manusia yang baru. Tentu tidak akan selamat. Manusia yang baru itu perubahan hidup, Bapak Ibu. Memang dimulai dari cara berpikir yang diubahkan, melalui apa yang kita pahami. Kita bersyukur di tempat ini dapat pengajaran yang sangat berkualitas. Bukan saya karena di gereja ini saya ngomong seperti ini. Tidak, memang seperti itu. Boleh dibandingkan. Memang seperti itu. Sangat berkualitas, sangat membangun, sangat membukakan keadaan hati kita. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Harus bersedia, rela untuk melakukannya. Itu sikap rendah hati. Amin. Ayat 25. Berarti ini selesai kayaknya ya. Itu kan masih ada 10 menit lagi ya. Kalau molor-molor ya 1 jam lah gitu ya. Yang belakang ketawa. Ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi benar-benar melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ini urusannya kekekalan, Bapak Ibu. Kita boleh punya kesuksesan di dunia, ya paling sampai 70 tahun. Mau kaya sampai 70 tahun. Loh Tuhan kasih ini, tidak ada batas umurnya loh nanti. Bahkan hidupnya penuh kedamaian, penuh kebenaran, saling menghargai, ada kasih. Tidak ada kejahatan. Siapa yang tidak mau hidup seperti itu? Kenapa kita menolak firman Tuhan untuk melakukannya? Bertahan dengan pengertian kita sendiri. Kita dalam kebodohan, Bapak Ibu. Ini ngomong gampang, tapi praktek tidak mudah. Tapi ya firman, ya dan amin. Makna bertekun di dalamnya, ketekunan dalam peneliti firman, bertekun berarti melakukan sesuatu yang penuh kesabaran, kesungguhan, dan tanpa henti. Dalam konteks ayat ini, bertekun mengacu pada sikap tidak hanya mendengar atau membaca firman sekali atau sesekali, tetapi terus-menerus menggali, mempelajari, dan merenungkan hukum yang sempurna, yaitu firman Tuhan. Yang kedua, melakukan firman secara konsisten. Bertekun juga berarti kita tidak hanya memahami firman secara intelektual, tetapi berkomitmen untuk melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan ketika itu sulit atau membutuhkan pengorbanan. Kan kalau kita sudah mendengar firman, Tuhan kasih fasilitasnya toh untuk kita bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari.
bagaimana kita dilukai, kita bisa marah, kita tahan marah. Bagaimana orang membutuhkan pertolongan, tapi kadang kita, tadi saya katakan kadang kita belum baik-baik ekonominya, tapi kita mau merelakan untuk menolong orang tersebut. Itu sakit Bapak Ibu. Itu firman Anda lagi mengizinkan firman itu menjalar dalam hati Anda. Itu yang namanya rendah hati. Itu yang namanya bertekun di dalam iman. Ini mencakup keinginan untuk selalu menyesuaikan hidup kita dengan ajaran firman, serta tidak mudah menyerah dan melupakannya meskipun ada tantangan. Seseorang yang bertekun dalam firman berarti menjadikan firman Tuhan sebagai pusat kehidupannya. Dia terus-menerus hidup dalam ketaatan kepada firman dan membiarkan firman itu membimbing setiap aspek kehidupannya, pikirannya, tindakannya, keputusan dan hubungannya. Ini bukan tindakan sesaat, tetapi cara hidup yang berkelanjutan dan berdedikasi. Saya tahu, Tuhan pun sangat tahu kita kadang karena manusia lama kita bisa lepas, tidak bisa menguasai diri, bisa. Katakan umpamanya refleks karena kita itu mudah responsif ya. Ada sesuatu yang tidak benar terus atau melukai kita atau ada suatu peristiwa yang merugikan kita sehingga kita terus marah spontan. Tapi setelah marah itu orang yang mendengar firman benar-benar ya, dia akan menyesal apa yang dia lakukan. Aduh Tuhan, ampuni aku tadi salah. Seharusnya tidak seperti itu. Itu respon. Itu bagus Bapak Ibu. Dan itu harus berkelanjutan. Sampai betul-betul kita bisa menguasai diri. Amin. Amin. Memang melakukan firman tidak langsung sempurna. Tidak Bapak Ibu. Kita masih ada manusia lama yang menyeret kita untuk melanggar. Ada. Tapi kita tidak berusaha berjuang untuk tidak mengizinkan hal ini. Tapi kita berusaha untuk melakukan firman itu. Sulit Bapak Ibu, sulit. Kadang jatuh bangun. Tapi ingat, Roh Kudus diberikan sama kita. Supaya kita menolong kita dalam hal seperti itu. Untuk memberikan tuntunan kepada kita. Tadi kamu salah, seharusnya seperti ini. Amin. Bertekun dalam firman Tuhan adalah tanda iman yang hidup dan bertumbuh. Yakobus mengajarkan bahwa tidak cukup hanya sekedar mendengar dan mengetahui firman Tuhan, tapi umat Kristen harus terus-menerus hidup sesuai dengan ajarannya, ajaran Yesus maksudnya. Ketika seseorang bertekun dalam firman, dia akan menerima berkat berupa kebahagiaan sejati, pertumbuhan rohani, dan hubungan yang erat dengan Tuhan. Amin Bapak Ibu. Ngomong hubungan erat dengan Tuhan itu gini. Kita itu kalau melakukan satu kesalahan, sampai itu berkelanjutan, sampai kita nuruti hal itu. Rasa dekat dengan Tuhan itu biasanya terkuat. Ada ngerti saya maksudkan? Untuk kembali sama Tuhan itu nggak mudah Bapak Ibu. Kita kan ada kesukaan-kesukaan, kesukaan-kesukaan yang manusia lama kita. Itu kalau dituruti, ya kayak gini loh, ya gini. Saya kan diabetes, sangat pengalaman soal ini. Ya, saya mau 37 ketahuan diabetes, sekarang 58, berarti 21 tahun pengalamannya, cukup pengalaman ya. Saya itu kalau sudah tidak minum manis, tidak makan es krim segala macam, lama banget ya. Itu rasanya ingin bersih terus, eman, mau ngotori diri itu eman, ya. Tapi suatu ketika terus kepingin gitu ya, atau lagi orang makan terus kita kepingin, terus kita coba itu, makanlah yang manis atau es krim atau minum sirup itu. Anda tahu yang saya rasakan? Enak pol.
Manis itu mungkin buat orang yang tidak diabetes, tidak masalah, tapi buat orang diabetes, enak pol. Setelah minum, Anda tahu, berikutnya minta lagi. Dan itu kalau dituruti terus, untuk saya merubah gaya hidup lagi, untuk kembali semula, itu tidak mudah Bapak Ibu. Kayak gitu loh, hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita hubungan dengan Tuhan intens, jaga kudusan, jaga kesucian, benar-benar hidup sungguh-sungguh. Ketika melakukan suatu keinginan yang kita pikir tidak apa-apa, lihat gadget lah. Bukan tidak lihat perempuan tidak pakai baju, bukan, enggak. Lihat umum aja. Tapi itu bisa disusupi hal-hal yang tidak benar di situ. Itu kalau diterusin, terasa kok hati kita lagi jauh sama Tuhan. Terasa kita itu mulai tidak respect sama Tuhan. Maksudnya seperti itu. Hubungan erat yang terkuat. Anda memahaminya? Ya, anggap paham lah ya, walaupun tidak paham gitu ya. Bertekun di dalamnya, menuntut umat Kristen, bertekun di dalamnya, menuntut umat Kristen untuk dengan tekun, sabar, dan konsisten menggali, memahami, dan melaksanakan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Ketekunan ini membawa berkat. Karena mereka yang melakukan tidak hanya mengetahui kehendak Tuhan, tetapi juga hidup di dalamnya, dan dengan demikian akan mengalami kebahagiaan dan kedamaian dari Tuhan. Amin. Makna akan berbahagia oleh perbuatannya, ini menjelaskan bahwa kebahagiaan sejati datang dari melakukan firman Tuhan, bukan sekedar mendengar dan memahaminya. Mereka yang melaksanakan firman akan menikmati berkat yang datang dari ketaatan itu. Kalau saya lagi makan bersih gitu, saya menikmati apa yang sedang saya lakukan. Anda kalau punya rumah, ya sering dibersihkan, bersih, apalagi bersih sendiri ya, atau kamar sendiri, atau kamar mandi bersih sendiri. Itu kalau udah bersih itu sering dibersihkan. Anda mudah enggak untuk ngotori? Enggak, eman Bapak. Eman. Merasa aduh bersih ya, eman lah tak kotori. Kotor sedikit dan dibersihkan. Sebetulnya hati kita ini sama itu. Hubungan kita dengan Tuhan pun sama. Kalau kita mau bersih terus, eman tuh kotori. Itulah kebahagiaannya. Ayat 26. Saya singkat tuh ayat 26-nya. Jika ada seorang menganggap dirinya beribadah itu beda hidup saleh itu, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah sini yang dibawa tidak sama. Itu ibadah liturgi kita ini, berupacara, maksudnya seperti itu. Kalau yang di atas itu hidup saleh. Orang yang berpikir bahwa gini, jika ada orang yang menganggap dirinya hidup saleh, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya, maka sia-sialah apa yang dilakukannya. Bukan hidup salehnya, kalau hidup saleh tidak sia-sia. Orang itu merasa hidup saleh sebetulnya gitu loh, tapi sesungguhnya tidak saleh. Dengan dibuktikan apa? Dia tidak mengekang mulutnya, salah satu itu. Pak Ibu, ngerem ini itu gak gampang Bapak Ibu. Bilang sama sebelahnya, ngerem ini gak gampang. Loh tenan, sungguhan, ngerem itu gak gampang ngerem ini. Kalau ngomong terus ada yang ngomong terus kita gak suka omongan itu kan langsung cus gitu. Melok ngomong. Ngomentari sesuatu yang tidak penting, bahkan menyakitkan. Ayo Bapak Ibu, termasuk yang ngomong ini. Mungkin tidak ngomong, mungkin nulis di WhatsApp, atau nulis di Facebook, atau nulis di IG.
karena ungkapan emosi kita. Tidak jadi berkat Bapak Ibu. Dikatakan ibadahmu sia-sia. Upacara liturgimu sia-sia. Maksudnya gini, kamu datang hari Minggu itu sia-sia. Kalau kamu tidak melakukan firman, kalau kamu tidak menguasai dirimu. Amin. Amin. Ayat 27, nah yang terakhir. Lebih 5 menit lagi ya, enggak apa-apa ya. Yang lapar ditahan dulu. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, perhatikan, Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Ini ada 2-3 hal kalau enggak salah, 3 hal. Ibadah yang murni dan tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita. Yakobus menjelaskan bahwa ibadah yang sejati yang berkenan kepada Allah tidak hanya berupa ritual atau upacara keagamaan. Ibadah yang murni adalah pengabdian yang tulus kepada Tuhan yang diwujudkan dalam tindakan nyata. Ya. Tak bercacat berarti ibadah yang bebas dari kemunafikan, kesalahan atau motif yang salah. Ini adalah ibadah yang sesuai dengan hati Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Yang kedua, mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka. Pada waktu itu, janda-janda dan orang miskin, orang yatim piatu, itu menggambarkan bahwa mereka orang-orang yang dalam kesusahan, tidak punya perlindungan, tidak ada yang memberikan nafkah dalam hidupnya, dalam kelemahan. Itu perlu ditolong. Itu ibadah yang sejati. Hari ini bisa janda, bisa enggak mungkin. Tapi yang dalam kesusahannya, yang ekonominya, perlu ditolong. Kalau kita mengaku pengikut Kristus, kita tidak boleh melewatkan hal itu dalam hidup kita. Kalau kita melewatkan hal itu, Tuhan sudah berikan didikannya, tapi kita menolaknya. Amin. Yakobus menekankan bahwa ibadah yang murni bukan hanya tentang hubungan yang vertikal dengan Allah melalui doa, pujian, tetapi juga harus mencakup hubungan horizontal, yaitu perhatian kepada sesama manusia, terutama mereka yang paling rentan dan menderita. Kasih kepada Allah harus diwujudkan dalam kasih kepada sesama. Amin. Amin. Ini kalau TSK sudah diajarkan, sangat diajarkan. Tapi hari ini kita mendengar untuk mengingatkan kita, bahkan menegaskan. Bukan hanya untuk saudara, untuk saya juga. Jangan meremehkan hal itu. Kamu meremehkan hal itu, kamu meremehkan aku, kata Tuhan. Amin. Kapan Tuhan aku membantu mengunjungi orang sakit, mengunjungi orang lagi di penjara, membantu orang yang tidak punya? Kapan Tuhan? Kapan aku melakukan untuk engkau? Ketika engkau melakukan untuk orang yang paling hina, sesungguhnya engkau melakukan terhadap aku. Amin. Dan dikatakan Tuhan ngomong gini, lebih baik memberi daripada, itu prinsip Tuhan Yesus, itu prinsip Rasul Paulus. Amin. Yang ketiga, menjaga supaya dirinya tidak tercemar oleh dunia. Ini yang terakhir. Selain menunjukkan kasih kepada orang lain, ibadah yang murni juga melibatkan menjaga diri dari pencemaran dunia. Dunia ini mengacu pada sistem nilai yang berlawanan dengan kehendak Allah. Apapun.
dosa, serakah, keduniawian, dan perilaku yang tidak suci. Yakobus mengingatkan bahwa orang percaya harus menjaga hidup mereka dan pengaruh dosa dan kebiasaan buruk yang ada di dunia. Ini adalah panggilan untuk hidup dalam kekudusan, menjaga integritas, dan tidak membiarkan diri terseret dalam godaan dosa yang ada dalam sekeliling kita. Ibadah sejati melibatkan tindakan yang penuh belas kasihan dan kehidupan yang terjaga dari kejahatan. Kasih kepada sesama, ibadah yang murni tidak hanya berkaitan dengan aktivitas religius, tetapi juga mencakup kasih yang praktis kepada orang lain, terutama mereka yang berada dalam kondisi sulit. Ini mencerminkan hati Tuhan yang penuh belas kasihan kepada mereka yang paling rentan. Kehidupan yang kudus menghindarkan pencemaran moral dan spiritual dari dunia ini, menuntut disiplin dan kesadaran untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibadah yang berkenan di hadapan Allah harus mencakup kedua-duanya. Mengasihi sesama, memperhatikan orang yang lemah, dan menjaga supaya tidak dicemari oleh dunia. Itu ibadah yang sejati. Itu ibadah yang sesungguhnya. Kalau di Roma dikatakan, Roma 12, 1 dan 2, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Itu maksudnya ini. Ketika kita melakukan kebaikan pada sesama yang membutuhkan dan kita menjaga kecemaran dari dunia, itu Anda sedang mempersembahkan tubuh, roh dan tubuh pada dia. Mempersembahkan jiwa yang dikerjakan untuk menjadi layak di hadapan dia. Amin. Jangan kita mau ditipu sama iblis. Hari ini kita diingatkan, termasuk saya, supaya kita bukan hanya mendengar dan memahaminya, tapi melakukannya. Rela bersedia untuk melakukannya. Rela bersedia untuk melakukannya. Itulah rendah hati. Amin. Mari kita berdoa. Selamat malam. Salam sejahtera buat teman-teman semua. Terima kasih untuk sambutan yang luar biasa di Banyuwangi, Pak Tony. Ya, dan juga teman-teman di Jogja titip salam untuk seluruh jemaat yang ada di Banyuwangi ya. Nanti kita akan bergilir datang kemari, begitu. Ya, terima kasih untuk waktu yang diberikan malam hari ini. Saya sebenarnya bingung mau bawa kesaksian apa gitu ya, karena sudah sering kali saya biasanya tuh sharing apa yang sudah saya lewati dalam masa proses belajar yang sampai hari ini masih terus saya lakukan dengan teman-teman di Jogja terutama gitu ya. Ya mungkin satu hal saya yang saya harus ucapkan terima kasih kepada Gereja GSKI di Banyuwangi ini. Karena tanpa pertolongan teman-teman di sini, kami yang jauh tidak bisa belajar, Pak. Terima kasih ya, Pak. Terima kasih untuk ketulusannya terus menyediakan baik Zoom, baik YouTube untuk kami yang jauh dari jangkauan ya, karena memang sangat jauh gitu. Namun satu hal yang saya sudah bisa dapat sampai hari ini adalah ketika saya bisa menikmati setiap proses didikan Tuhan. Dari awal ketika saya berkenalan dengan Pak David ini, saya cukup terkaget-kaget karena saya warna dasar karakternya ini merah, sama dengan Pak David. Tapi Tuhan lebih tahu, dan saya yakin ketika saya boleh berkenalan dengan teman-teman di sini, ini adalah penggiringan dari Tuhan. Karena Tuhan sangat sayang sama saya. Kenapa? Karena lewat setiap pengajaran yang diberikan, benar-benar mengubah pola berpikir saya. Dan dengan penuh kerelaan, saya mau menjadi pelaku firman, Pak. Begitu.
semudah itu, Bu. Enggak. Ketika saya tidak bergereja, ketika saya tidak melakukan pelayanan apapun, di awal saya mengenal pengajaran di sini, saya berproses dengan guru saya sendiri, Pak David. Begitu. Namun satu hal yang saya terus pegang, bahwa beliau menasihati saya, kekristenan ini tentang bagaimana refleks responmu, Uko, menghadapi kenyataan hidup yang tidak pernah kita sangka-sangka. Begitu. Itu saya terus pegang. Apalagi dengan dulu waktu awal ya, mungkin setiap hari itu saya hampir telepon Pak David ini. Pokoknya saya ini murid paling rewel gitu. Apapun saya tanya, masalah sedikit saya curhat, ya begitulah saya Bapak Ibu. Ya, yang saya suka dari guru saya ini, satu, dia orang yang jujur dan sangat sulit menemui guru juga sebagai teman, sebagai kakak rohani saya ini yang bisa jujur. Ketika saya salah, saya ditunjuk salahnya. Buat saya orang-orang dengan kepribadian seperti ini mahal harganya. Biasanya kan kalau di depan sungkan gitu ya Pak. Iya, ini luar biasa Pak David. Nah, kenapa saya bisa berpikir seperti itu? Karena setiap materi yang dibawakan itu benar-benar saya renungkan setiap hari. Begitu. Banyak ketertinggalan yang saya sudah lewati di usia saya yang sudah tidak remaja lagi, tidak muda lagi, saya harus mengejar itu. Dan puji Tuhan ya, berjalannya waktu, setiap materi yang terus berprogres, membuka wawasan, dan memang pengajaran di sini memang sangat spesial, betul yang dikatakan Pak Tony, Pak. Super, iya. Karena ternyata kekristenan yang sudah saya lewati ini, saya sesungguhnya tidak mengenal kekristenan seperti apa. Ya puji Tuhan, baru dalam seumur hidup saya ya baru kali ini saya mengerti apa itu doktrin, saya mengerti bagaimana itu kritik histori dan sebagainya di tempat ini Bapak Ibu. Dan satu hal yang masih terus saya perjuangkan, apa yang sudah saya lewati di awal, mungkin sekitar 4 tahun lalu ya Ko David, saya kenal ya. Yang paling sulit adalah maintenance Bapak Ibu, untuk terus mempertahankan gairah belajar saya. Dan puji Tuhan, karena adanya kelas setiap hari Selasa, Kamis, Jumat ada lagi, dan Minggu. Seminggu 4 kali ini, puji Tuhan, buat saya dan teman-teman yang di Jogja ini cukup memancing gairah kami untuk terus belajar. Karena di hari Jumat ini kami mengulang bersama-sama, gitu. Yang Selasa pun juga, gitu ya, dengan tema yang berbeda. Jadi Bapak Ibu teruslah bersemangat belajar, karena apa yang Anda perjuangkan, apa yang saya perjuangkan dengan ketulusan hati, dengan kerelaan hati, itu benar-benar tidak akan mengelabui hasil yang kita dapatkan. Selama kita hidup dalam darah dan daging ini Bapak Ibu, setiap detik kita bisa meleset. Oleh karena terus kita berjaga-jaga, terus kita punya semangat untuk belajar, berjuang sampai kurikulum kita sudah kita tuntaskan di bumi ini. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih banyak untuk bantuan teman-teman di sini dan ketulusan menjangkau kami yang jauh, sehingga sampai teman kami Cik Nike yang ada di New Jersey tetap bisa belajar. Ada Bro Chris Kambe ini biasa dia di tengah laut pun tetap ikut bergabung belajar di sini Pak. Terima kasih untuk perjuangan yang sudah diberikan buat kami semua. Inilah kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat bagi teman-teman semua. Amin.